Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Jadi kalau antum ditanya orang, matannya ini juga karya beliau, syarahnya juga karya beliau. Beliau punya matan bentuknya pantun seperti ini. Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, sama beliau syarah lagi. Jadi antum jangan salah paham ya. Ini kan syarahnya, ini penjelasan syarahnya. Matannya juga milik beliau. Banyak sekali yang beliau karang seperti itu, bentuknya matan, sama beliau syarah sendiri seperti Al-Usul min Usul. Ada matannya, itu matannya itu ya. Syarahnya beliau mensyarah juga. Na'am barakallahu fiik. Dalam ilmu bahasa Arab, para ulama terdahulu juga seperti itu. Seperti siapa? Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah, beliau punya matan Qatrun Nada. Paham ya? Mensyarah juga beliau, syarah Qatrun Nada. Paham ya? Seperti itu, na'am. Kita lanjutkan halaman 328 pantun itu. Qala al-muallifu asbahullah qul istidamatin fa aqwa min bada fi misli tibi muhrimin dzaqad bada. Istidamah itu adalah suatu barang yang awet. Awet itu maksudnya bukan di awal permulaan. Faham ya? Nah, setiap barang yang semula dilarang tapi karena itu bukan di awal permulaan melakukannya, maka diperbolehkan. Paham belum? Orang ketika lagi ihram boleh enggak pakai wangi-wangian? Enggak boleh. Tapi kalau dia pakai wangi-wangian sebelum ihram, sudah pakai wangi-wangian, ternyata wangi-wanginya itu awet itu loh. Sampai ketika dia ihram pun wanginya masih ada gitu loh. Paham? Haram enggak seperti itu? Enggak haram. Namanya istidamah. Paham ya? Nah, istidamah. Jadi barang yang dia pakai itu awet. Tahu makna awet ya? Nah, barakallahu fiikum, awet kemudian sampai memasuki ibadah berikutnya yang awal mula dilarang. Jadi tidak dilarang. Karena apa? Karena bukan permulaan dia melakukannya. Yang diharamkan permulaan, mengawali. Begitu ihram langsung pakai wangi-wangian enggak boleh. Paham? Tapi kalau dia pakai wangi-wangian sebelum ihram, nah di saat dia ihram, nah ternyata wangi-wangiannya awet. Belum hilang baunya, enggak masalah. Paham ya? Seperti itu tidak masalah. Naam. Ayo perhatikan. Qala al-mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qauluhu dzaqad bada'a dzahar wa tabayyana, ya kan? Yang itu yang nampak atau yang sudah jelas, karena terkadang wangi-wangian itu ada yang nampak warnanya. Paham ya? Nah, mungkin yang diletakkan di rambut atau diletakkan di baju atau pakaian tapi warnanya nampak gitu loh ya. Nah, hadhihi aidan minal qawaid al-fiqhiyah, ini juga termasuk kaidah fikih. Annal istidamata aqwa minal ibtida'. Bahwasanya istidamah, nah, sesuatu yang berlangsung terus-menerus itu lebih kuat daripada ibtida', mengawali permulaan. Paham belum? Kuat bagaimana? Maksudnya kuat untuk dikatakan alasan yang sangat kuat. Ini enggak haram, enggak boleh. Ini kan kita melakukan sebelumnya. Cuman terus-menerus berlalu sampai ketika ihram wangi-wangiannya masih wangi. Paham ya? Bukan mengawali. Kalau mengawali enggak boleh. Mengawali ketika ihram langsung pakai wangi-wangian enggak boleh. Paham ya? Nah, mafhum Hasan? Paham? Ayo, kita lihat lagi. Walaha amsilatun minha, dan kaidah ini memiliki contoh di antaranya at-tib lil muhrim, ini. Wangi-wangian bagi orang yang berihram. Ibtida'an la yajuz, ini perhatikan ini. Ibtida'an la yajuz. Kalau dia memakai wangi-wangian ibtida'an di awal permulaan, paham ya? Itu enggak boleh. Nah, ihram itu pakaiannya pakaian apa yang dipakai? Pakaian jubah haramain atau apa? Atau apa yang dipakai? Kain apa? Kain sutra? Kain apa? Kain biasa? Apa? Kain biasa yang tidak ada jahitannya. Jadi pakaian yang upayakan warna putih. Biasanya sudah disediakan di toko-toko itu ya, di tempat-tempat jual beli pakaian umroh itu sudah ada situ. Pakaian yang tanpa berjahit. Nah, kita lihat sini.
Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi wa qissatuhu fil ladzi wa qasathu rahilatuhu. Naam. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW mengenai orang yang saat itu jatuh tersungkur dikarenakan kendaraannya. Wala tuhannitu yakni la tutayyibuh, jangan dikasih wangi-wangian. Lakin law tatayyaba 'inda al-ihram qabla an ya'qid al-ihram, ini penting. Akan tapi kalau seandainya dia pakai wangi-wangian di saat hendak ihram, bukan ketika mengawali dia ihram, paham belum? Ya mungkin ketika di perjalanan atau semisalnya. Wa baqiyat thib 'ala badanih, ternyata wangi-wangian masih menempel baunya atau menempel pada badannya. Ba'dal ihram, setelah ihram, fala ba'sa, maka enggak masalah. Paham ya? Naam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ka'anni anzur ila wabisil misk fi mafariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku atau sepertinya aku melihat sisa-sisa minyak wangi misik pada Rasulullah SAW dalam keadaan beliau berihram. Paham ya? Yang dilarang itu mengawali. Jadi ketika ihram langsung pakai wangi-wangian itu dilarang. Naam. Fahuna naqul, maka di sini kita katakan al-istidamatu aqwa min al-ibtida'. Mas'alatun. Man tatayyaba qabla al-ihram wa sara wabisul misk yura fi ra'sih. Perhatikan Bapak ini. Fa arada al-wudu', famadha yaf'al 'inda mashi ra'sih? Barang siapa yang pakai wangi-wangian sebelum ihram, kemudian bekas atau sinar atau cahaya minyak wangi misik tersebut, intinya bekas itu ya, bekasan minyak wangi misik kan macam-macam ya, dalam artian ada yang membekas itu kadang ya, bekasnya itu. Yura fi ra'sih, ternyata apa? Terlihat ada pada kepalanya. Karena minyak wangi orang Arab itu kadang gunakannya di jenggot, di kepala gini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Fa arada al-wudu', kemudian dia ingin wudu. Famadha yaf'al 'inda mas'i ra'sih, itu bagaimana yang dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan ketika mengusap kepalanya? Adz-dzahir li, yang nampak bagiku kata beliau, nah barakallahu fiikum, annahu la ba'sa bimashihi biyadihi, bahwasanya enggak masalah diusap dengan tangannya, enggak masalah. Wala yadur dzalik, enggak membahayakan. Madam ar-rajul lam yataqassad an yu'alliq at-tib biyadihi, selama orang tersebut tidak bermaksud untuk menggantungkan barakallahu fikum minyak wangi tersebut dengan tangannya. Dia hanya mengusap karena wudu gitu loh. Nah barakallahu fikum, bukan agar mengambil atau mengenai minyak wangi. Walau lam naqul bidzalik lil haqqin nam lil lalahiqan nas hardun syadid. Kalau seandainya kita enggak mengatakan seperti itu, niscaya manusia akan apa? Teriringi dengan rasa berat yang sangat. Harus bersihkan, harus gini misalkan. Wa huwa ma'a dzalik khilafu dzahirus sunnah. Dan dalam keadaan seperti itu pun ternyata itu menyelisih daripada zahir yang ada dalam as-sunnah. Li'annana na'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yura wa bisul misk fi ra'sih. Dikarenakan kita tahu, yakin bahwasanya Rasulullah SAW saat itu pernah nampak, nah barakallahu fikum, cahaya atau kilauan minyak wangi misik tersebut ada pada kepalanya. Wa ma'a dzalik yaghtasil wa yukhallil ra'sahu wa huwa muhrim. Bersamaan dan itu beliau tetap mandi dan menyelah-nyela rambutnya, nah barakallahu fikum, dalam keadaan beliau berihram. Wa fi mithli hadhil hal sawfa yu'alliq at-tib yadihi. Dalam keadaan seperti ini tentunya apa? Ketika minyak wanginya, sebagian minyak wanginya itu berada di rambutnya, nah otomatis ketika dia menyela akan ada sebagian minyak wangi yang tertempel di tangannya, ya enggak? Seperti itu. Jadi enggak masalah di sini ya. Nah, fahada, nah kata beliau, nah barakallahu fikum, enggak masalah ya. Wa amma ma'al qasdi, ini kalau dengan sengaja. Wa amma ma'al qasdi bi an masah ra'sah wa araka ra'sahu shadidan li yu'allaq at-tib bi yadihi, fa hadha la yajuz. Adapun kalau dia sengaja dengan tujuan mengusap kepalanya, nah barakallahu fikum, kemudian menyela-nyela rambutnya pada kepala tersebut dengan gerakan yang keras agar minyak wanginya tersebut nempel pada tangannya, maka enggak diperbolehkan. Kadzalika la yajuzu taqsudu masr ra's al-mutayyab birrida hatta yabqati fi rida. Ini penting. Seperti itu pula enggak boleh dia menyengaja mengusap apa? Nah barakallahu fikum, mengusap rambut yang sudah ada minyak wanginya tadi itu dengan rida, semacam selendangnya. Agar apa? Agar minyak wangi tersebut
menetap dan nempel di ridanya. Li'anna hadza isti'malut tib bila hajah. Karena ini masuk dalam kategori apa? Menggunakan minyak wangi tanpa adanya hajah. Wa taqsud lintiqalit tib minar ra's ila rida, dan orang tersebut, nah barakallahu fikum, menginginkan atau wa taqassada, orang tersebut menginginkan untuk berpindahnya minyak wangi yang ada pada kepala tersebut pada rida atau selendangnya tadi itu. Contoh yang lain, insanun muhrim wa kana qad talaqa zaujatahu wa hiya fil iddah. Perhatikan ini. Ada orang yang lagi ihram. Nah, yang mana orang tersebut saat itu menceraikan apa? Istrinya. Wa hiya fil iddah, padahal istrinya masih dalam keadaan apa? Istrinya tersebut dalam keadaan masa iddah. Faraja'aha wa huwa muhrim, kemudian dia rujuk, mengajak kembali, rujuk dalam keadaan dia masih ihram. Fa innal muraja'ata sahihatun li'annaha istidamatun nikah. Maka murajaahnya di sini, rujuknya tersebut dianggap sah, sahih, dikarenakan apa? Masih ada ikatan keberlangsungan pernikahan. Karena masa iddah itu kan belum habis. Kalau masa iddahnya habis, nah nikah baru dilarang di situ namanya ihram. Tapi kan kalau perempuan contohnya dia baru talqah wahidah, talqah tsaniyah. Perceraian pertama, perceraian kedua, ada urut-urutannya itu ya. Itu statusnya masih suami istri, cuman pisah. Paham ya? Apalagi masa iddahnya masih ada, belum habis. Nah, masa iddahnya belum habis, sehingga apa? Ketika dia mau balik pun silakan, masih statusnya suami istri. Istilahnya dengan terjemahan global, cuman pisah ranjang. Paham ya? Tapi nanti kalau sudah selesai masa iddah, kok mau balik, nah mau nikah ulang, itu enggak boleh dalam keadaan ihram. Paham maksudnya? Ya, nah. Paham ini ya? Contohnya ketika dia mau haji atau umrah di Indonesia misalkan, dia marah-marah atau istilahnya ya karena ada masalah lah, masalah ekonomi corona ini ya. Kemudian dimenceraikan, anti talib, kamu tak ceraikan. Wah, ternyata enggak sengaja umrah gitu loh. Atau lagi haji. Ketemulah di sana di haram. Masjidil Haram. Ketemu di sana, ternyata apa? Itu masa iddah, masih masa iddah. Wah, ternyata ini saling bertatapan yang namanya suami istri. Lagi tawaf itu kan. Keliling tawaf, kemudian ternyata suamiku berangkat haji juga ya. Nah, suaminya juga berpikir, ternyata istri semangat ibadah juga. Akhirnya ketemulah mereka berdua di situ. Rujuk. Kalau gitu kita balikan aja lah. Nah, itu enggak masalah, Kenapa? Karena statusnya suami istri. Karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, kok dia mau nikah dalam keadaan muhrim, enggak boleh. Dalam keadaan ihram enggak boleh sampai selesai ditunaikan semua hajat ibadahnya, hajat umrah, kemudian baru nikah, silahkan. Naam. Adapun hadis yang pernah antum dengar mengenai ketika beliau Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram itu yang sahih tidak dalam keadaan ihram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, barakallahu fiikum. Lakin law arada an yatazawwaj imra'atan wa huwa muhrim, yang penting. Tapi kalau dia ingin menikahi seorang wanita dalam keadaan dia ihram, kana dzalika haraman, enggak boleh. Wan nikah fasid, dan nikahnya rusak karena ada larangan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrim wala yunkih wala yakhtib. Masyaallah. Orang yang muhrim tidak boleh apa? Melakukan pernikahan dan tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar juga di situ. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah selesai silakan. Kalau sudah selesai silakan. Sudah halal istilahnya ya. Sudah selesai ritual haji atau umrohnya, mau nikah silakan. Tapi kalau dalam keadaan masih ihram, belum selesai semua, maka jangan dilakukan karena ada larangan. Fahunal istidamatu aqwa min al-ibtida' li'anna al-muraja'ata istidamatun nikah wa laysat ibtida'un nikah, ya kan? Istidamah di sini lebih kuat daripada ibtida'. Kenapa? Karena murajaah, rujuk kembali, itu adalah merupakan keberlangsungan pernikahan. Orang rujuk itu berarti kan suami istri lagi gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa laysat ibtida'un nikah, bukan pernikahan di awal permulaan. Nah, barakallahu fiikum. Bukan pernikahan di awal permulaan. Faham maksudnya? Yang dilarang itu kalau di awal permulaan nikah dalam keadaan ihram dilarang. Paham? Tapi ini kan posisinya apa?
ingin melakukan keberlangsungan pernikahan dengan rujuk tadi itu. Mahum soal ini? Na'am. Ihsan? Bidalil qouli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik. Bu'ul. Apa itu bu'ul? Apa itu bu'ul? Bu'ul itu jamak dari ba'lun, suami. Zaujun. Terkadang ba'lun artinya berhala, kadang. Jadi semuanya melihat konteks kalimatnya untuk memaknakan, mengartikan tepat. Ba'lun itu kadang artinya suami. Aina ba'luki? Mana suamimu? Paham ya? Nah, kadang ba'lun artinya berhala. Atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Ba'lan bukan suami di situ. Ya enggak? Nah, apakah kalian malah beribadah menyeru kepada suami, bukan suami, berhala? Paham ya? Oleh karena itu dalam ilmu bahasa Arab, dalam nahwu ada namanya apa? Ada tempat namanya apa? Ba'la baka. Ba'la baku itu ya, yang untuk apa? Al-alamiyah ma'a tarkib mazzi itu. Na'am. Ba'la baku, dan kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Jadi ba'lun memiliki berapa makna? Kadangkala maknanya zaujun, suami. Kadangkala maknanya apa? Nah, berhala. Mahum salah. Na'am, barakallahu fikum. Jadi di situ wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Ini ketika masih tolak 1, tolak 2. Tapi kalau sudah tolak 3, namanya tolak bain. Nah, barakallahu fikum, mau enggak mau harus pisah. Mantri tidak bisa ketemu dengan mansua. Paham ya? Nah, mantri mantan istri, mansua mantan suami. Paham ya? Itu enggak bisa ketemu sampai kapan? Sampai mantri tersebut dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan, barulah mantri dan mansua bisa bersatu kembali. Paham ya? Nah, mantri apa tadi? Mantan istri. Mansua mantan suami. Itu singkat aja biar mudah dipahami. Paham, itu namanya tolak 3, tolak bain. Mau enggak mau harus pisah dia. Enggak bisa balik lagi. Paham ya? Mansua apa? Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Fa samallahu al-mutalliq ba'lan, ya kan? Allah Ta'ala menamakan mutalliq itu yang mentalak, yang menceraikan, dinamakan ba'al, itu suami maksudnya. Fadalla dzalika ala annahu lam yazal zaujan, berarti menunjukkan bahwasanya dia statusnya masih suami. Talak 1, talak 2 itu walaupun pisah ranjang tetap masih suami. Kalaupun kembali berhak kepada suaminya, enggak boleh nikah kepada laki-laki lain. Talak 3 baru. Kalau talak 3 sudah enggak bisa lagi. Negosiasi pun enggak bisa secara syariat. Paham ya? Sampai perempuan tadi dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, barulah bisa balik kepada siapa? Mantan suami, mansua. Paham ya? Seperti itu. Pahami ya? Karena perbedaan seperti itu harus dipahami. Talak 1, talak 2 namanya talak apa? Raj'i. Talak 3 namanya talak apa? Bain, pisah. Nah, kita lihat di sini. Wa anna muraja'atahu laysat ibtida'a aqdin. Nah, bahwasanya kembalinya suami dan istri tersebut bukan di awal permulaan akad. Bukan apa? Bukan permulaan mengawali akad nikah. Kenapa? Kan udah nikah dulu, udah nikah kan? Talak 1, talak 2 itu membalik, silakan mas suami istri itu. Faham? Nah, bukan mengawali akad yang baru. Walihada qala ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama mengatakan innar raj'iyata fi hukmi az-zaujah illa fi masail qalilah istasnauha. Masyaallah, ini kaidah nih. Oleh karena ini para ulama mengatakan bahwasanya raj'iyah, talak raj'i itu hukumnya masih statusnya apa? Perempuan yang ditalak raj'i, talak 1, talak 2 itu statusnya masih istri, kecuali pada permasalahan sedikit yang mereka kecualikan. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu antum pahami. Jadi globalnya yang namanya talak itu ada berapa? Globalnya Abdurrahman? Ada apa? Talak itu ada berapa? Setelah globalnya talak ada berapa? 2. Apa-apa? Raj'i sama bain. Paham ya? Talak raj'i 2 talaqah. Anti talik nunggu masa iddahnya berapa kali haid, Bang? Anti talik misalkan, itu kan nanti ada masa iddah, penantian, nunggu 3 kali haid. Boleh enggak menceraikan istrinya dalam keadaan haid? Di dalam keadaan haid boleh enggak?
Namanya talak apa namanya? Bid'i. Kalau talak sunni kapan menceraikannya? Ketika suci. Fungsinya kenapa sih? Ini teman ngulang kembali pelajarannya. Fungsinya kenapa kok menceraikan harus ketika dalam keadaan posisi suci? Kenapa fungsinya? Untuk apa? Untuk mengetahui apa? Ingat enggak? Untuk mengetahui dia hamil atau tidak. Paham ya? Karena nanti kalau diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya berbeda. Apa bedanya? Wallahu, bedanya apa? Kalau ceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya kapan? Sampai kapan? Sampai selesai, tahu sampai selesai. Selesainya kapan itu loh? Allah Ustaz. Wallahu, Allah alam la bas. Hasan. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Ya udah itu aja. Nah, jadi dipastikan. Nah, itu sudah kita lewati semua pembahasannya ya. Sampai selesai, tahu selesainya kapan itu diperhatikan. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Dikit lagi. Insanun ahrama wa 'indahu saydun mimma yuhram fil ihram. Ada orang dia lagi ihram, ternyata di sebelahnya di sisinya ada binatang buruan, termasuk yang diharamkan di dalam ihram, enggak boleh berburu kan? Faya baqa nam milkuhu alaih, maka masih tetap apa? Nama atau istilah mulkuhu atau milkuhu ini ya. Nah, maksudnya masih tetap dia itu kepemilikannya masih milik dia. Walau dia lau saydun wa muhrim. Nah, sekarang kalau seandainya dia dikasih hadiah, nah barakallahu fiikum, untuk dia dihadiahkan binatang buruan dalam keadaan muhrim, falaysa lahu an yaqbalahu wala yamlikuhu. Berarti milik tadi ya, milik ya. Nah, maka enggak boleh dia menerimanya dan juga tidak boleh dia memilikinya. Kenapa? Li'anal istidamata aqwa minal ibtida'. Nah, barakallahu fiikum, dikarenakan istidamah di sini lebih kuat daripada ibtida' mengawali. Karena apa? Karena kalau mengawali berburu tetap tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya taruhlah binatang tersebut taruhlah mengganggu misalkan, kemudian dia bunuh, walaupun binatang buruan itu karena mengganggu, itu lain lagi pembahasannya. Kesimpulannya apa? Di sini tuh berhati-hati aja. Falaysa lahu an yaqbalahu wala yamlikuhu, enggak boleh dia memilikinya, enggak boleh dia menerimanya juga. Karena kalau binatang buruan, kalau orang lagi ihram atau muhrim itu enggak boleh berburu. Bunuh pun enggak boleh. Paham ya? Kecuali yang dikecualikan dikenal dengan apa? Al-fawasik al-khams, 5 hewan fasik yang yuqtalna fil hilal haram. Paham ya? Dalam keadaan apapun boleh dibunuh. Paham ya? 5 hewan fasik tersebut. Pertama apa? Nah, barakallahu fikum, di antaranya al-kalbu al-aqur, anjing gila. Paham ya? Ada berbahaya anjing gila itu. Orang lewat dikejar, orang diburu misalkan. Yang kedua apa? Tikus. 5 hewan fasik, pertama anjing gila. Kedua tikus, fa'ar. Ketiga apa? Al-aqrab, kalajengking. Paham ya? Masuk enggak kalajengking? Masuk ya. Keempat apa? Ular. Kelima apa? Burung apa? Elang atau raja wali besar itu. Itu juga termasuk hewan fasik karena seringnya, kenapa namanya hewan fasik? Seringnya merusak. Tikus merusak atau tidak? Merusak. Kasur ditata rapi-rapi, lama ditinggal pergi, ternyata apa? Nah, sudah diobrak-abrik sama tikus tadi itu. Enggak dimakan. Tikus jarang sekali makan rasanya kapas itu. Itu mah diobrak-abrik aja, dirusak sama dia. Kemudian seperti burung tadi, elang dan semisalnya, anak-anak ayam lagi main-main santai tenang sama dia disambar dari atas. Paham ya? Ular juga kadang berbahaya, berbisa. Kalajengking, walaupun dia diam-diam, tapi kalau senggol ekornya itu nyengat nanti. Paham ya? Itu juga termasuk hewan fasik. Naam. Nah, balikin lagi, insanun irtadda 'anil Islam. Ada orang dia murtad dari agama Islam. Walahu zaujah muslimah.
dalam keadaan dia murtad tersebut ternyata dia punya istri yang muslimah, wahyal an fil iddah. Sekarang posisinya perempuan tersebut berada di dalam masa iddah. Berada pada masa iddah. Tapi kan suami murtad itu loh ya. Fayabqa nikahuha hatta tantihal iddah. Maka pernikahan ini masih tetap ada. Terus ikatan pernikahan ini sampai habis masa iddahnya. Wala yanfasikh an-nikah bi mujarradi irtidadihi. Maka tidak bisa terpisahkan ikatan pernikahan tersebut karena semata-mata apa? Kemurtadan dia. Kita lihat, walau annal murtad aqada 'ala imra'atin min jadid lakana al-'aqdu ghair sahih. Ini baru. Kalau seandainya orang yang murtad tadi itu ingin melakukan ikatan pernikahan akad dengan seorang wanita mulai dari baru, mau nikah dengan perempuan yang muslimah, niscaya akadnya tidak sah. Paham belum? Nah, tapi kalau sudah terlanjur di awal, murtad misalkan, paham ya? Ikatan pernikahan masih ada. Paham ya? Ikatan pernikahannya masih ada. Tapi kalau dia ngawal dari awal, murtad kemudian nikah dengan perempuan muslimah, enggak sah. Paham ya? Idzan fa hadhil qa'idah mufidatun wa laha furu'un katsirah. Kata beliau jika demikian berarti kaidah ini sangat apa? Berfaedah dan punya cabang-cabang yang banyak. Naam. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah wa kullu ma'lumin wujudan aw 'adam fal aslu an yabqa 'ala ma qad 'ulim. Segala sesuatu yang diketahui ada ataukah tidak ada, hukum asalnya dikembalikan kepada apa yang dia ketahui. Untuk menghukumi ini ada atau enggak ada, hukumnya itu loh. Maka kembalikan hukum asal yang dia ketahui. Paham belum? Nah, contohnya mengenai orang yang lagi sholat kemudian merasakan ada bisikan-bisikan, kentut atau enggak ya? Ada suara yang keluar atau enggak? Nah, itu enggak boleh dia langsung keluar gitu, enggak boleh. Kembalikan hukum asalnya, yakin. Selama apa? Tidak mendengar suara dan tidak mencium bau. Kita lihat tadi contohnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qawlu wujudan aw adam hada 'ala lughatir rabi'ah alladziina yaqifuna 'ala al-mansub bis-sukun. Ini berdasarkan pendapat atau bahasa Rabi'ah yang mereka berhenti kalau mansub dengan sukun. Darabtu Zaid. Seharusnya apa? Darabtu Zaida. Ya enggak? Tapi kalau bahasanya Rabi'ah darabtu Zaid gitu. Naam. Fayaqulun, mereka mengatakan darabtu Zaid. Wa baqiyatul Arab yaqulun, tapi orang-orang Arab yang lain ya, mereka mengatakan apa? Orang-orang Arab yang lain mereka mengatakan darabtu Zaidan. Ini benar, darabtu Zaida. Paham belum? Ini sekedar pembahasan seputar bahasanya wujudan aw adam. Aslinya wujudan aw adaman aslinya. Fa asluha aw adaman, lakin hudifatil alif li ajli darurah. Tapi dibuang alifnya kenapa? Karena darurat syi'riyah. Karena darurat syi'riyah. Kalau pantun itu atau puisi itu punya yang namanya darurat. Kalau darurat, nah barakallahu fikum, kalau darurat itu biasanya apa? Langsung sesuatu yang mansub jadi marfu, marfu jadi mansub. Ada alif yang dibuang kadang gitu seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Au yuqalu ma sabaqa wa huwa muwafaqan lughatur rabi'ah, atau dikatakan sebagaimana yang kita lewati, adam itu cukup itu walaupun dibuang pun adam itu sudah enggak ada pembuangan karena itu lughah rabi'ah, mencocoki bahasanya rabi'ah. Qauluhu 'ala ma qad ulim ay 'ala ma kana 'alaihi, ya kan? Dibangun di atas sesuatu yang sebelumnya. Paham belum? Kalau antum ragu terhadap sesuatu yang sekarang antum berada di dalamnya, kembalikan hukum asalnya. Antum sudah wudu, paham ya? Berangkat ke masjid, di masjid ragu, sudah wudu atau belum ya? Kembali ke asal, sudah wudu. Antum dari rumah belum wudu, berangkatlah ke masjid, ngobrol-ngobrol, ya akhi bagaimana ya akhi? Jualannya sekarang jualan sulit, lagi corona misalkan. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Ternyata apa? Lupa dia, sudah wudu atau belum ya? Kembali ke asal, belum wudu. Paham maksudnya itu? Dikembalikan hukum asalnya gitu loh.
Itu tenang kalau sudah bisa mengembalikan ke hukum asal tenang. Tapi kalau tidak bisa mengembalikan hukum asal, hati-hati. Hati-hati kalau terhinggapi penyakit was-was. Nah, hati-hati ya. Was-was ini biasanya karena nggak bisa mengembalikan hukum asal ini. Kentut enggak ya? Kurang-kurang. Ada suara huruf-huruf gitu ya. Suara kayak gemuruh dalam perut itu ya. Wah, kentut enggak? Nah, jangan batal dulu. Kalau antum enggak dengar suara kentut, enggak mencium bau kentut, enggak usah keluar. Paham ya? Lanjutkan. La yang sharif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia pergi sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Tapi ingat, suara dan bau milik dia sendiri. Paham? Ada milik orang lain jangan wah ini udah mendengar bau, mencium bau dan mendengar suara ini. Kalau punya orang lain itu yang keluar gitu ya. Ini maksudnya suara dan bau milik dia sendiri. Naam. Kita ambil dikit lagi. Hadhihi qa'idatu ta'ni anna kulla ma'lumin wujud fal asl baqa'u wujudih. Masyaallah. Kaidah ini yang diinginkan adalah bahwa setiap yang diketahui wujudnya itu maka hukum asalnya tetap wujudnya itu ada. Wa kullu ma'lumil adam fal aslu baqa'u adamih. Dan setiap sesuatu yang diketahui tidak ada maka hukum asalnya tidak ada sesuatu tersebut. Belum. Nah, ini memang agak sulit tapi sebenarnya enggak sulit sih, rumit pembahasannya, cuman mudah kalau dipahami secara kaidah. Kembali ke hukum asal. Wa 'abbara ba'dul ulama' an dzalik biqaulih, ini penting. Dan sebagian para ulama mereka mengungkapkan dengan ucapannya al-aslu baqa'u makana 'ala makan. Masyaallah. Hukum asalnya tetapnya sesuatu tersebut sebagaimana awal permulaan. Paham ya? Nah, sebagaimana dahulu kalanya. Paham belum? Dahulu kalanya dia belum wudu, datang ke masjid ngobrol, wudu atau belum ya? Kembali ke dahulu kala belum wudu itu loh. Paham maksudnya? Udah wudu dari rumah, datang ke masjid ngobrol, lupa. Udah wudu belum, ragu dia. Berarti kembali ke masal udah wudu. Kecuali kalau dia terasa batal baru wudu lagi. Seperti itu. Naam. Kata beliau, barakallahu fikum wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan al-aslu baqa'u ma'ulim 'ala ma'ulim. Mirip sih. Hukum asalnya itu tetapnya sesuatu yang dia ketahui sebagaimana awal mula dia ketahui. Diketahui awal mula dia belum wudu, kembali ke hukum asal belum wudu itu loh. Ayo nam. Wa ba'dhum yaqul, nah ini yang paling mudah dihafal. Dan sebagian mereka mengatakan asyakku la yuzilul al-yaqin. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Atau ungkapan yang lain bagaimana? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Itu yang sudah hafal kan? Keyakinan itu tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Ini termasuk bagian apa kemarin? Termasuk bagian khamsu al-qawaid al-kubra. 5 kaidah besar dalam ilmu fikih. Khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah besar dalam ilmu fikih. Ingat-ingat ya. Namun upayakan yang belum paham dipahami, yang belum hafal dihafalkan. Di antaranya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang kedua apa Ihsan? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, ingat-ingat ya. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti akan mendatangkan kemudahan. Salat dengan berdiri, salat 5 waktu wajib hukumnya. Tapi kalau enggak mampu dengan duduk, mudah atau tidak? Mudah. Kalau enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Kalau enggak mampu dengan berbaring, bagaimana? Semampunya. Paham ya? Itu semuanya al-masyaqqah tajlibut taysir. Sudah 2 kaidah. Tambah lagi nomor 3. Ingat enggak antum? La darara wa la dirar. Yang ketiga. Pertama, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu ditulis ya. Nah, kalau belum tulis kalau sudah hafal enggak masalah. Yang kedua, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri apa contohnya? Minum racun. Gara-gara apa? Tanam modal gagal, bangkrut, pulang minum racun. Racunnya apa? Baygon campur apa? Campur bensin. Paham ya? Intinya dia minum dia. Nah, matilah dia, enggak boleh haram. Kalau merugikan atau membahayakan orang lain, bom bunuh diri misalkan, double dia. Merugikan orang lain, merugikan dia sendiri juga. Paham maksudnya? Haram hukumnya. Yang keempat, lupa lah bahas. Yang keempat Bang. Lupa juga?
La ba'as. Yang keempat antum. Al-'adah al-muhakkamah. Tradisi yang sudah jadikan apa? Tolak ukur kehidupan sehari-hari atau tradisi yang sudah jadikan hukum itu indahnya. Contohnya antum kalau mau pakai cangkul tetangga antum, izin dulu enggak? Izin. Ada cangkul depan tetangga antum, rumah tetangga antum ambil, izin dulu. Tapi kalau sudah jadi tradisi, kebiasaan, saling pinjam-minjam dah biasa, saling memaafkan misalkan ya. Kalau mau pinjam-pinjam aja enggak usah ngomong, enggak usah izin lagi. Antum ambil langsung cangkulnya enggak masalah antum pakai. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Antum ambil atau pakai enggak masalah, tapi kalau belum menjadi tradisi kebiasaan, antum kok pakai, antum ambil cangkulnya tanpa izin, nanti dituduh pencuri. Paham ya? Seperti itu. Paham belum ini? Ayo na barakallahu fiikum. Seperti tradisi yang lain yang sudah jadi kebiasaan. Nah, barakallahu fiikum, orang pinjam motor. Anak pinjam motornya, ya akhi mau ngambil barang di nah barakallahu fiikum di JNE misalkan. Ngambil barang misalkan. Itu yang namanya tradisi itu orang minjam bukan nyewa gitu loh. Pulang sampai ke tempat, ya akhi jazakallahu khairan ya akhi, mana uang sewaannya? Paham ya? Karena dulu ada pendapat seperti itu waktu itu ya. Jadi minjam itu kata dia otomatis nyewa. Jadi otomatis orang minjam harus kasih uang sewaan, enggak benar. Al-ijarah persewaan ada sendiri, al-isti'arah pinjam-minjam ada sendiri. Jadi kalau dia minjam motor ya statusnya apa? Minjam. Paham ya? Untuk ngisi bensinnya bagaimana? Harus atau tidak? Itu kembali ke masing-masing inisiatif. Paham ya? Tidak diharuskan juga. Ini minjam itu uruf, tradisi, minjam biasa. Paham ya? Minjam silakan minjam misalkan. Tapi kalau dikatakan minjam kemudian pulang, mana uang kontrakannya? Mana uang sewaannya? Itu keliru. Karena dia ternyata belum paham masalah al-isti'arah atau dikenal dengan al-ijarah. Jadi harus dibedakan. Mafhum soal itu ya? Itu tadi kaidah yang perlu diperhatikan, al-'adah al-muhakkamah. Nah, barakallahu fikum, al-'adah al-muhakkamah. Allahul musta'an. Mafhum soal ini? Yang kelima. Yang terakhir. Coba masih ingat enggak? Antum tahu? Apa itu? Al-umur bimaqasidiha. Atau al-wasail lahu ahkamul maqasid. Sama, al-wasail laha ahkamul maqasid sama dengan al-umur bimaqasidiha. Apa? Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Dia dikatakan dosa atau tidak, dapat pahala atau enggak, tergantung dengan niat dan tujuannya. Tergantung dengan niat dan tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, dia biasanya enggak pernah terlihat di masjid, tiba-tiba datang ke masjid dia. Adzan pertama datang ke masjid, bahkan dia rajin lah istilahnya gitu ya. Ternyata ada tujuan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ingin bobol kotak infak di situ. Paham ya? Ingin apa? Membongkar kotak infak dan ngambil uang, nyuri berarti kan? Nah, tujuannya itulah yang akan menjadikan tolak ukur untuk dihukumi nanti. Paham belum? Hukum asalnya antum pakai sandal. Paham ya? Pakai sandal. Hukum asalnya apa hukum asalnya? Haram, wajib atau mubah? Hasan? Mubah. Boleh-boleh saja pakai sandal. Paham ya? Boleh-boleh saja pakai sandal. Tapi ternyata dia pakai sandal biar nanti kalau naik tembok ketika mencuri biar keset katanya. Atau yang semisalnya tadi hukumnya haram, tergantung dengan niat dan tujuannya. 5 perkara itu dihafal ya. Nah, barakallahu fiikum, dihafal, diingat-ingat terus, kita baca sampai bawah itu. Kata beliau, wa ba'dhum yaqul al-yaqin la yazul bisyak, sama. Wal makna wahid, makna satu. Antum hafal yang mudah itu, al-yaqin la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Wa dalil dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil mengenai hal tersebut adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fir rajuli yajidu syai' fi batnihi." Yaitu mengenai orang, saat itu seseorang yang dia menjumpai sesuatu pada perutnya. Nampayushkil alaih, kemudian merasa ada masalah di situ. Mengadu, akhraja minhu syai'un am la? Keluar sesuatu atau enggak ya? Biasanya orang gitu kan, ada suara gemuruh dalam perutnya, keluar sesuatu atau enggak ya? Wa huwa fis shalah, dalam keadaan dia salat. Faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini dihafal ini. Apa kata Rasulullah?
orang tersebut jangan berpaling meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai bau. Sekarang kalau gini, dia lagi sholat ini ya, nggak menjumpai bau, nggak mendengar suara, tapi terasa. Paham maksudnya? Bedakan loh nih ya, nggak mendengar suara, nggak tercium bau, tapi terasa ada sesuatu yang keluar. Kalau benar-benar terasa ada sesuatu yang keluar, segera batal. Tapi kalau sekedar bisikan jangan. Paham belum? Paham maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fiik. Itu kesimpulannya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.